Yerusalem, 6 September 2025, militer Israel atau Israel Defense Forces, IDF, mengumumkan secara resmi keberhasilan operasi militer yang menewaskan Abu Obaidah, tokoh yang selama 2 dekade terakhir menjadi juru bicara militer Hamas. Abu Obaidah dengan nama asli Hudzaifah Samir Abdallah Al-Kahlut dikenal sebagai suara dan wajah Brigade Izz ad-Din Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas yang selalu tampil dengan wajah tertutup untuk menjaga identitasnya. Serangan udara itu terjadi di kawasan Rimal, salah satu distrik pusat kota Gaza. IDF bekerja sama dengan Badan Intelijen Dalam Negeri Israel, Shin Bet, melancarkan serangan presisi menggunakan pesawat tempur. Menurut laporan, Abu Obaidah saat itu tengah berada di dalam sebuah bangunan yang digunakan untuk koordinasi militer. Dalam rekaman video yang dirilis IDF pada Jumat malam, tampak momen ketika rudal diarahkan ke sasaran, diikuti ledakan besar yang meluluh lantakan bangunan. Potongan video ini menjadi bukti visual yang disebarkan untuk menegaskan keberhasilan operasi militer tersebut. Selain video, IDF juga merilis foto-foto langka Abu Obaidah yang memperlihatkannya berdampingan dengan tokoh-tokoh senior Hamas lainnya, yang kini sudah tewas dalam operasi terpisah, termasuk Muhammad Deif, Panglima Brigade Al-Qassam, Rafa As-Salameh, dan Muhammad Odeh. Foto ini dianggap signifikan karena sebelumnya hampir tidak ada dokumentasi publik mengenai keberadaan Abu Obaidah bersama pimpinan puncak Hamas. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 11 orang, termasuk beberapa anak-anak, dan melukai sekitar 20 orang lainnya. Sebagian besar korban adalah penghuni bangunan serta keluarga yang tinggal di sekitar lokasi serangan. Laporan dari rumah sakit setempat menyebutkan bahwa proses evakuasi korban berlangsung dramatis, dengan tim penyelamat bekerja keras di tengah reruntuhan bangunan. Organisasi kemanusiaan internasional langsung mengutuk serangan tersebut, menyoroti kembali risiko tinggi korban sipil dalam operasi militer Israel di kawasan padat penduduk Gaza. Siapa Abu Obaidah? Abu Obaidah pertama kali dikenal luas pada awal 2000-an ketika Hamas meningkatkan perlawanan bersenjata melawan Israel. Sejak itu, ia menjadi figur sentral dalam propaganda Hamas, tampil dalam video-video resmi dengan suara lantang, namun selalu mengenakan penutup wajah berwarna merah, marun khas Brigade Al-Qassam. Selama bertahun-tahun, ia berperan sebagai juru bicara perlawanan, mengumumkan klaim serangan terhadap Israel, menanggapi operasi militer, dan menyampaikan ancaman politik maupun militer. Kehadirannya di layar kaca menjadikannya ikon simbolis perlawanan Hamas, meskipun keberadaannya yang misterius menambah aura mitos di sekelilingnya. Bagi Israel, Abu Obaidah bukan hanya sekadar juru bicara, tetapi juga figur yang mengobarkan semangat, meningkatkan moral, dan menggalang dukungan internal maupun eksternal bagi Hamas. Karena itu, eliminasi terhadapnya dipandang sebagai pukulan strategis terhadap mesin propaganda kelompok tersebut. Pemerintah Israel menyebut operasi ini sebagai eksekusi sempurna. Menteri Pertahanan Israel menegaskan bahwa keberhasilan membunuh Abu Obaidah merupakan bukti efektivitas koordinasi intelijen dan militer Israel di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet keamanannya menyampaikan bahwa operasi semacam ini akan terus dilakukan hingga Hamas benar-benar dilemahkan. Menurutnya, membungkam suara Abu Obaidah sama halnya dengan memutus salah satu saluran utama komunikasi Hamas dengan dunia luar. Di sisi lain, Hamas hingga saat ini belum memberikan konfirmasi resmi atas kematian Abu Obaidah. Namun sejumlah sumber Palestina menyebutkan bahwa jenazahnya sudah diidentifikasi oleh pihak Hamas. Beberapa media Arab menyoroti bahwa hilangnya figur publik seperti Abu Obaidah
akan menjadi kehilangan besar bagi Hamas yang selama ini sangat bergantung pada sosok tersebut dalam menyampaikan pesan politik dan militer. Reaksi dunia internasional terbelah. Amerika Serikat dan beberapa sekutu barat menyatakan dukungan terhadap hak Israel untuk melindungi diri, meskipun tetap menekankan pentingnya meminimalkan korban sipil. Negara-negara Arab dan organisasi internasional, termasuk PBB, mengkritik keras serangan yang menyebabkan korban anak-anak, menilai tindakan Israel semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Di berbagai kota dunia, protes solidaritas untuk Gaza kembali muncul, dengan para demonstran mengecam operasi militer Israel yang dianggap tidak proporsional. Kematian Abu Ubaidah diyakini menjadi pukulan besar bagi Hamas, bukan hanya secara militer, tetapi terutama di bidang propaganda dan komunikasi strategis. Dengan hilangnya sosok yang selama ini menjadi suara perlawanan, Hamas kehilangan figur karismatik yang mampu menyatukan narasi perjuangan mereka di mata publik. Namun, para analis menilai eliminasi tokoh seperti Abu Ubaidah tidak serta-merta akan melemahkan Hamas secara total. Dalam sejarah konflik, pengganti biasanya segera muncul, meskipun dengan pengaruh yang berbeda. Serangan udara yang menewaskan Abu Ubaidah menunjukkan intensitas baru dalam operasi militer Israel di Gaza. Bagi Israel, ini adalah kemenangan besar dalam upaya melemahkan Hamas. Namun bagi rakyat Gaza, ini adalah babak baru dari penderitaan panjang akibat perang yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kematian Abu Ubaidah mungkin akan dikenang sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah konflik Israel-Palestina, menandai hilangnya sosok simbolik, tetapi sekaligus memperdalam luka kemanusiaan di jalur Gaza yang terus membara. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sore ini dunia kembali dikejutkan dengan berita besar dari Timur Tengah. Militer Israel, IDF, merilis rekaman serangan udara yang menewaskan Abu Ubaidah, juru bicara militer Hamas yang selama 2 dekade terakhir menjadi suara perlawanan melawan Israel. Nama aslinya Hudhaifa Samir Abdallah Al-Kahlut. Selama bertahun-tahun, ia berbicara dengan penuh ancaman, dengan wajah tertutup, mengobarkan semangat kebencian, dan menjadi ikon propaganda Hamas. Kini suara itu dibungkam oleh serangan presisi Israel. Namun mari kita berhenti sejenak. Jangan hanya melihat berita ini dengan kacamata politik atau militer. Sore ini, kita melihatnya dengan kacamata firman Tuhan. 1. Suara manusia bisa dibungkam, suara Tuhan tidak akan pernah dibungkam. Abu Ubaidah adalah suara propaganda Hamas. Ia bisa mempengaruhi banyak orang, menyalakan api kebencian, bahkan membuat generasi muda terseret dalam perang. Tetapi pada akhirnya, suara itu berakhir di bawah reruntuhan. Firman Tuhan berkata, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan berkembang. Amsal 14 ayat 11. Abu Ubaidah membangun hidupnya di atas kebencian. Ia mungkin merasa dirinya aman di balik topeng dan bunker, tetapi firman Tuhan berkata, rumah orang fasik akan musnah. Dan benar, suara itu kini hilang. Namun suara Tuhan tidak akan pernah hilang. Nabi Yesaya menulis, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Hari ini kita belajar, propaganda manusia bisa diputus, kekuasaan manusia bisa jatuh, tetapi suara Tuhan tidak pernah bisa dibungkam. 2 Tuhan menyingkapkan bahwa musuh Israel pasti akan gugur. Kematian Abu Ubaidah adalah bagian dari pola besar yang Tuhan sudah singkapkan sejak ribuan tahun lalu. Musuh Israel mungkin berganti-ganti nama. Dulu Firaun, lalu Amalek, lalu Asyur, Babel, Persia, Roma, hingga kini Hamas, Hizbullah, Iran. Tetapi semuanya hanya boneka sesaat dalam panggung sejarah.
Mazmur 83 menggambarkan nubuat ini. Mereka berkata, "Marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Mereka telah bersepakat dengan bulat hati, mereka mengikat perjanjian melawan engkau. Mazmur 83 ayat 5 dan 6. Bukankah ini yang Hamas serukan selama ini? Mereka ingin Israel dihapus dari peta. Mereka ingin nama Israel tidak diingat lagi. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Ia membalikan rencana mereka. Satu persatu, pemimpin Hamas jatuh. Muhammad Deif, Rafa as-Salameh, Muhammad Odeh, dan kini Abu Ubaidah. Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya. Siapa yang mengangkat tangan melawan Israel akan diturunkan oleh tangan Tuhan sendiri. 3. Penderitaan sipil, luka yang menjadi seruan doa. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata. Serangan yang menewaskan Abu Ubaidah juga merenggut 11 jiwa lain, termasuk anak-anak, dan melukai puluhan orang. Inilah realita pahit dari perang. Dosa segelintir orang melahirkan penderitaan bagi banyak orang. Kita ingat perkataan Nabi Yeremia, mereka menabur angin, mereka akan menuai badai. Hosea 8 ayat 7a. Hamas menabur kebencian, namun badai itu menelan bukan hanya mereka, tetapi juga rakyat Gaza yang malang. Disinilah kita diingatkan untuk berdoa, bukan hanya untuk Israel yang berjuang mempertahankan hidupnya, tetapi juga untuk rakyat Gaza yang menderita akibat pilihan para pemimpin mereka. Doa kita bukan doa kebencian, melainkan doa keadilan, supaya tangan Tuhan terus bekerja, menyingkirkan roh kekerasan, dan memberi jalan bagi kebenarannya dinyatakan. 4. Indonesia harus belajar, jangan menjadi suara propaganda. Abu Ubaidah adalah suara Hamas. Ia tidak pernah muncul tanpa topeng, tetapi suaranya mampu mengguncang opini dunia. Pertanyaannya sore ini, apakah kita di Indonesia, sadar atau tidak, sedang menjadi corong suara siapa? Suara firman Tuhan atau suara propaganda? Banyak orang di negeri ini ikut bersorak mendukung Hamas, seolah-olah sedang membela kebenaran, padahal mereka sedang menjadi pengeras suara kebencian. Firman Tuhan berkata tegas, celakalah orang yang menyebut kejahatan itu baik, dan yang menyebut kebaikan itu jahat, yang mengubah gelap menjadi terang, dan terang menjadi gelap. Yesaya 5 ayat 20. Bangsa yang ikut-ikutan membela kebencian sedang memanggil celaka atas dirinya sendiri. Indonesia tidak butuh menjadi suara Hamas. Indonesia butuh menjadi suara kebenaran. Suara yang berdiri di pihak firman Tuhan, bukan di pihak kebohongan. 5. Renungan penutup. Suara yang sejati adalah suara salib. Hari ini suara Abu Ubaidah dibungkam, tetapi suara Yesus Kristus tetap hidup. Yesus pernah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Suara Hamas boleh berhenti. Suara Israel mungkin masih bergema di medan perang. Tetapi suara yang paling penting adalah suara Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Itulah suara yang memberi hidup, suara yang mengalahkan dosa, suara yang membuka pintu keselamatan. Saudara-saudari, renungan sore ini meneguhkan kita, jangan takut dengan suara dunia. Jangan ikut-ikutan suara propaganda. Dengarkan hanya satu suara, suara gembala yang baik, Yesus Kristus, yang memanggil kita untuk tetap setia, tetap teguh, dan tetap berharap. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit,
dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon,
Jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita.
Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.